Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya dalam pengajian kitab online khususnya untuk para pecinta As-Sakinah TV yang berbahagia. Wabil khusus santriwan santriwati yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan kondisi badan yang sehat walafiat ya. Matanya tidak ngantuk, terus telinganya tidak budek, sehingga bisa menikmati channel ini dengan nikmatnya. Baik, seperti pada sebelum-sebelumnya kita mulai pembahasan atau pengkajian kitab Bidayatul Hidayah ini dengan bareng-bareng membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini adalah pada membahas tentang meninggalkan kemaksiatan. Pertemuan berikutnya sudah disindir, sudah didahului sama Imam Ghazali bagaimana sesungguhnya kita bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan nikmat dari Allah. Bagaimana kita bermaksiat kepada Allah dengan anggota tubuh yang sebenarnya semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, begitu. Nah, sekarang secara rinci kita ingatkan bahwasanya ada 7 anggota tubuh yang pokok yang mesti kita jaga. Nah, kita akan bahas satu-satu dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Ammal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fi dzulumati wa tasta'inu biha fil hajati. Mata ini yang pertama akan dibahas adalah mata ya. Bagaimana mata kita itu sebenarnya diciptakan oleh Allah supaya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dalam kegelapan. Maksudnya kegelapan ini berarti kegelapan dalam artian kebodohan ya, kejahiliahan. Dengan mata kita bisa memandang mana yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa tasta'inu biha fil hajati, dan bisa menjadikannya sebagai penolong kita dalam fil hajati, kebutuhan-kebutuhan kita. Wa tanzuru biha ila ajaibi malakutil ardi, dan dengan mata kita juga bisa menyaksikan apa? Ajaibi malakutil ardi, keajaiban penciptaan bumi was samawati, penciptaan bumi dan langit. Wa ta'tabiru biha wa ta'tabiru bima fiha minal ayati, dan kita bisa mengambil, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah dengan kita bisa melihat bagaimana gunung diciptakan, bagaimana langit diciptakan, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana lautan diciptakan, bagaimana daratan diciptakan. Semuanya itu adalah pembelajaran buat kita. Itu bisa kita gunakan mata kita. Oleh karena itu fahfadha an arba'in, jagalah mata kita ini dari 4 hal. Yang pertama, antanduro biha ila ghairi muhrimin. Kita jaga mata kita supaya tidak melihat yang bukan muhrimnya. Yang bukan muhrim berarti perempuan atau lawan jenis ya. Yang bukan muhrim kita jaga mata kita. Wala au ila suratin malihatin, atau pada lukisan gambar-gambar yang menggoda, yang cantik, yang menggoda, yang mengundang syahwat. Ya, kalau bahasa sekarang adalah gambar-gambar pornografi itu ya, yang mengundang syahwat. Kita jaga supaya tidak melihat itu mata kita. Wala bisyahwati nafsin au tangduru biha ila muslimin bi'ainil ihtikor, atau mata kita gunakan untuk memandang sesama muslim dengan pandangan yang hina. Jangan sampai kita menganggap orang lain itu sebagai orang yang lebih hina dari kita. Au tatallu biha ala aibi muslimin, atau mata kita gunakan untuk mencari-cari, menyaksikan keaiban, kejelekan orang-orang lain. Nah, itulah yang kita jaga dari mata kita supaya tidak
melihat dari atau keempat hal itu ya yang diterangkan di sini. Satu adalah melihat kepada lawan jenis yang bukan muhrim, tentunya ini dengan syahwat ya. Kemudian yang kedua adalah melihat gambar-gambar visual-visual yang bisa mengundang syahwat kita. Kemudian juga tidak memandang hina orang lain. Kemudian tidak menggunakan mata kita untuk menyaksikan kejelekan-kejelekan orang lain. Itulah 4 hal yang diterangkan Imam Ghazali supaya mata kita tidak melakukan hal itu. Itu yang pertama adalah mata. Kemaksiatan, menjaga mata kita dari kemaksiatan. Wa amma selanjutnya, wa ammal udhunu fahfadha an antasgho biha ilal bid'ah. Anggota tubuh yang kedua adalah udhunun atau telinga. Jagalah telinga kita untuk mendengarkan apa? Ilal bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya adalah kita lihat keterangannya adalah kal ghina'i wa alatil wahwi. Nyanyian ternyata ya. Nyanyian-nyanyian yang bisa membuat kita lalai dengan perintah-perintah Allah tentunya ya, ataupun segala macam jenisnya lah, yang intinya adalah bisa melalaikan, bisa memalingkan kita dari ketaatan kita kepada Allah. Jagalah telinga kita dari hal itu. Au ilal ghibah, jangan mendengarkan pembicaraan kejelekan orang lain. Awil fahsya, keburukan. Awil khawdi fil batili, atau mendengarkan hal-hal yang menjerumuskan kita kepada kebatilan. Au dzikri musawin nasi fa innama khuliqat laka. Au dzikri musawin nasi, atau untuk mendengarkan hal-hal yang menyebutkan, yang membicarakan kejelekan-kejelekan manusia. Karena apa? Fa innama khuliqat laka litasma biha kalam Allah. Telinga kita ini Allah ciptakan untuk apa? Untuk mendengarkan kalam Allah wa sunnata Rasul. Kalamullah, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hikmati auliyaihi, hikmah kata-kata bijak daripada wali-wali Allah. Atau sekarangnya berarti mendengarkan nasihat, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, mendengarkan mau'idho, mendengarkan lantunan Al-Quran, hal-hal yang baik yang membuat kita menjadi sosok-sosok yang mempunyai jiwa yang positif, jiwa yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatawassalu bistifadatil ilmi biha ilal mulkil mukim wan na'imid daim fi jawari rabbil alamin. Dan kita jadikan telinga kita itu sebagai alat untuk mencari ilmu ya, supaya kita bisa menemukan mulkil mukim wan na'imid daim fil jawari rabbil alamin. Ini intinya kita bisa menempatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza asghaita biha ilai shay'in minal makarihi soro makana laka alaika. Waduh, hebatnya bahasa Arab nih ya. Soro makana laka alaika, itu sudah ada artinya. Sudah ada artinya. Ketika kamu gunakan telinga ini untuk hal kebalikannya, lalai dari hal makna atau manfaat aslinya, atau kita gunakan telinga kita ini untuk hal-hal minal makarih yang dimakruhkan oleh Allah, apa jadinya? Soro maka nalaka alaika, maka akan kebalik, sesuatu yang menjadi nikmat kamu akan menjadi kebalik alaika, menjadi beban kamu. Wa anqalaba maka nasababa fauzika sababa hilakika. Telinga yang mestinya bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, artinya adalah mencapai surganya Allah, menjadi apa? Sababa hilakika, menjadi faktor kehancuran kita dengan kita masuk ke dalam neraka atau menyeret kita kepada neraka. Wa hadza ghayatul khusrani. Inilah puncak daripada penyesalan kita nanti
di akhirat. Mestinya telinga kita ini mengantarkan kita mengantarkan kita ke surga, justru malah telinga kita ini yang menyeret kita ke nerakanya Allah. Itulah maksudnya daripada wang qalaba makana sababa fauzika sababa hilakika, yang menjadi sumber kebahagiaan justru malah menjadi faktor sebab kesengsaraan kita. Itulah wa hadza ghayatul khusran. Wala tadhunnu annal isma yakhtassu bihil qail dunal mustami. Jangan kamu kira dosa itu hanya milik mereka yang mengatakan kata-kata kotor, kata-kata kemaksiatan, seruan-seruan keburukan. Tetapi fafil khobari annal mustami'a sarikul qaili wa huwa ahadul muhtabina. Orang yang mendengarkan kata-kata itu juga berarti termasuk salah satu dari orang yang melakukan ghibah. Seperti itu. Jangan dikira kayak kalau zaman dihubungkan dengan sekarangnya, ketika kamu menerima berita di media sosial tanpa kamu telaah, kemudian kamu share. Nah, jangan dikira hanya share saja itu tidak berdosa. Itu juga bisa menjadi dosa kita ketika kita menge-share, membagikan informasi-informasi yang tidak benar. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan hadisnya Nabi, annal qaila, mana tuh tadi itu? Annal isma yakhtassu bil qail. Apa jelasnya? Annal mustami'a sarikul qaili. Orang yang mendengarkan berarti dia temannya orang yang mengatakan. Orang yang menyebar berita bohong berarti dia temannya orang yang membuat berita bohong itu. Makanya berhati-hati, khususnya pada santri ya. Sekarang yang berada di rumah ini, berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial kalian supaya tidak menjadi, malah justru menjadi sumber dosa kita dengan kita gampang mudah sekali menyebarkan informasi yang tidak benar itu. Karena dalam hadisnya annal mustami' sarikul qail. Mungkin dua itu dulu saja. Pada pertemuan kali ini kita jelaskan tentang materi penjagaan anggota tubuh kita dari kemaksiatan kepada Allah. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup pengajian ini dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, pesan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya channelnya lebih bermanfaat. As-Sakinah TV, sebarkan kepada semua yang Anda kenal. Saya akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.